Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa ya, di pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? Oke, sebelum dimulai pelajaran, untuk AM-nya silakan pimpin untuk berdoa. Silakan Nadia. Berdoa siap. Sebelum belajar, mari kita belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Nadia duduk lagi. Oke anak-anak, pada pagi hari ini semuanya masuk? Ada yang nggak masuk restu Pak? Siapa Nong? Restu. Restu. Kenapa Restu nggak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Restu nanti di lain kesempatan bisa masuk kembali dan dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, yaitu dengan temanya adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar apa? IPAS. Materinya apa? Tumbuh-tumbuhan. Oke. Sebelum dimulai pelajaran kita, mari kita untuk menyemangati pelajaran pada pagi hari ini kita menyanyi terlebih dahulu. Lagunya apa? Lihat Boleh lihat Bebunku. Oke, lihat. Coba di sana. Kita akan coba bernyanyi bersama, ya. Oke, siap. Bareng-bareng ya, nyanyi ya. Oke. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Suatu video tentang tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Silakan nanti kalian perhatikan ya anak-anak ya. Oke, lihat di depan akan Bapak tayangkan suatu tayangan ataupun video tentang tumbuh-tumbuhan. Oke, kalian perhatikan ya, kemudian cermati ya. Ini. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernafas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan-perbedaan
tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Bimo. Perhatikan ya anak-anak ya. Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon. Pohon apa Bimo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian buah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh iya, Oke, dari paparan video tadi, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa bagian tanamannya? Akar. Nah, di sini ada akar. Nanti kalian perhatikan lagi, di dalam akar akan terbagi menjadi dua, yaitu apa saja? Kita lihat tadi, ya. Halo Sobat Pintar, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, Lagi. dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, Biji. cukup. Nah, tadi coba kalian sebutkan yang kalian pahami dari isi video tersebut. Dari bagian-bagian tumbuhan yang bisa kalian sebutkan apa saja? Ayo coba apa saja? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nanti akan coba Bapak minta dari satu kelompok untuk memberikan apa hasil dari penelitian ataupun yang kalian lihat dari video tersebut. Kelompok satu, coba siapa yang tahu apa yang isi dari video tersebut? Oke. Batang. Ada lagi yang tahu? Ya. daun. Daun. Apa lagi? Ayo. Apa? Bunga. Oke. Dari hasil kalian lihat dari video tersebut sudah diperlihatkan bagian-bagian dari tumbuhan. Akan Bapak coba contohkan ya lembar kerja yang harus kalian kerjakan dengan cermat ya. Ini akan Bapak bagikan satu kelompok. Nanti akan kalian isi dari lembar kerja ini kemudian dipresentasikan ke depan ya. Oke. Ya. Ya. Nih. Ya. Nih. Nah. Ya, silakan. Oke. Nah, kerjasama, kerjakan. Oke. Ya dikerjakan bareng-bareng. Ayo, sama. Ayo. Bareng-bareng kerjasama. Ayo, jangan sendiri-sendiri. Bareng-bareng. Nanti kalau sudah hasilnya akan Bapak minta satu kelompok untuk membacakan hasilnya, ya. Oke, Bapak kasih waktu, ya, untuk mengerjakannya. Silakan. Kelompok ini sudah belum? Sudah. Sebelah sini? Sudah. Sebelah sini sudah belum? Oke. Semua sudah belum? Sudah belum? Oke.
dikumpulkan kembali. Ya, silakan dikumpulkan. Yuk. Sudah. Maju ke depan, maju. Akan Bapak periksa terlebih dahulu ya. Kelompok 1 ke depan, Aprianto. Ya, bacakan hasilnya. Oke, makasih. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Masih ada yang belum paham anak-anak? Masih ada yang belum paham? Sudah. Dari yang Bapak terangkan tadi sudah paham? Paham belum? Anak-anak, ini nanti akan Bapak coba apa yang Bapak terangkan, diberikan suatu tugas. Kalian coba terangkan, isi ya. Isi dari tugas yang Bapak udah siapkan. Per kelompok atau per orang boleh kerjasama dulu ya. Ya, diisi, ada kan di situ ya. Dari A, B, C, D dipilih jawaban yang benar. Kelompok ini silakan diskusikan ya, didiskusikan dengan teman kalian. Ayo coba kerjakan masing-masing kelompok ya dengan temannya. Silakan ditulis ya, dipilih jawabannya apakah yang betul A, B, C ataupun D. Silakan ya, dipilih. Ya, Bapak berikan waktu, silakan. Yo, silakan dikerjakan. Bukan hanya dilihat, dikerjakan. Kerjakan. Yo, diskusikan. Diisi ya. Diisi ya. Nah, ini coba. Nah, jawabannya apa? Ya, tumbuhan berikut yang memiliki akar tunggang adalah A, durian, B, kelapa, C, jagung, D, tebu. Silakan, ayo, Mulyana, dikerjakan Mulyana. Mana pulpennya? Yo. Nah, nanti kalau sudah, ya, akan Bapak panggil satu persatu ke depan untuk memberikan ataupun mempresentasikan hasil dari tugas-tugas kalian. Oke, Bapak tanya sekarang, kelompok ini sudah? Tanya? Nah, ini? Sudah, oke. Kalau sudah, dikumpulkan kembali anak-anak ke depan. Ayo.
Nah, anak-anak, kalian sudah mengerjakan lembar kerja dari soal-soal yang Bapak udah buat. Nanti akan Bapak minta dari masing-masing kelompok ini untuk membacakan hasilnya, ya. Dari hasil yang kalian dapat, nanti akan Bapak koreksi mana di antara yang betul ataupun mana yang salah. Oke. Ayo, Lala ke depan. Bacakan yang keras ya Lala ya. Yo, baca. Ini baca. Ini aja nih. Yo, dibaca. Iya, dibaca yang keras. Tumbuhan berikut yang memiliki akar tunggang adalah A. A. Durian. Durian, Kemudian. kelapa, jagung, tebu. Nah, menurut Lala, mana jawaban itu yang betul? Durian. Tepuk tangan buat Lala. Nah, nomor pertama dari soal di sini kan tumbuhan berikut yang memiliki akar tunggang adalah A. Durian, B. Kelapa, C. Jagung, D. Tebu. Maka jawabannya yang benar adalah apa? Durian. Apa yang betul? Durian. Nah, yang kedua, coba Bapak minta Nurita lagi ke depan. Ini Nurita, bacakan hasilnya. Nomor 3 ini. Silakan bacakan yang keras. Yang keras, baca yang keras. Ya. Jawabannya apa? Oke, tepuk tangan buat Nurita. Betul. Dari batang pohon jambu dapat bertambah besar karena mempunyai A. Kayu, B. Kulit kayu, C. Lentisel, D. Kambium. Yang betul adalah kambium. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, dari inti pembelajaran kita tadi bisa kita peroleh, ya, materi yang kita peroleh pada pagi hari ini yaitu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Pertama ada akar, fungsinya adalah untuk apa? Nah, di sini sudah diterangkan adalah untuk menyerap air ataupun nutrisi dari dalam tubuh tumbuhan. Akar adalah organ tumbuhan yang berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh. Jadi akar itu selain dari mengalirkan ataupun mengedarkan ataupun menyerap dari nutrisi yang ada di dalam akar, yang di dalam tanah, juga sebagai penahan, ya, penahan dari tubuh tumbuhan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, ya, akar dibagi menjadi dua. Akar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akar serabut, dan yang kedua adalah akar tunggang. Serabut contohnya adalah pohon apa? Pohon, siapa yang tahu? Oke, siapa lagi? Ya, betul. Yang pertama contoh dari akar serabut adalah pohon kelapa. Yang kedua siapa yang bisa? Hah? Durian. Durian itu adalah termasuk ke dalam akar tunggang, ya. Jadi bedanya akar tunggang dengan akar serabut adalah kalau akar tunggang itu dari batang pohon ke bawah itu bercabang tapi lebih besar dari akar serabut. Kalau akar serabut adalah dari batang pohon kecil-kecil ke bawah. Contohnya adalah pohon bambu, pohon kelapa, pohon
pisang, terus pohon tebu, ya. Nah itu contoh dari akar serabut. Ya. Yang kedua adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yaitu batang. Batang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun dan tunas, ya. Tuh, banyak sekali. Selain menahan dari goncangan, batang juga ada yang sebagai fungsinya sebagai penghasil dari ataupun menghasil cadangan makanan. Contohnya apa? Adalah tebu. Kalau misalkan pohon mangga itu sebagai penahan goncangan dan juga mengalirkan dari akar yang diteruskan ke batang dan juga ke daun. Tapi kalau pohon tebu adalah sebagai bahan cadangan makanan. Sebagai bahan cadangan makanan yang disimpan ke dalam batang. Ya, anak-anak ya. Silakan kalian buka itu di bukunya. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya. Manfaat batang itu yang pertama adalah menyokong berdirinya tumbuhan. Silakan ditulis yang pentingnya, tulis di buku. Yo, yang pertama manfaat batang. Ya, silakan. Manfaat batang tumbuhan diantaranya. Ya, silakan siapkan dulu bukunya. Manfaat batang tumbuhan. Di antaranya yang pertama adalah satu, menyokong berdirinya tumbuhan. Yang kedua, tempat melekatnya daun, bunga dan buah. Ya, jadi yang pertama sebagai penyokong berdirinya tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu, kalau batangnya kokoh, dia tidak akan tumbang. Kalau batangnya kokoh, akarnya kokoh, si tumbuhan tersebut tidak akan tumbang. Ya, dan juga sebagai apa? Melekatnya daun. Melekatnya daun pada batang tersebut ataupun cabang tersebut. Nah, karena waktunya sudah habis pelajaran mata pelajaran IPAS pada pagi hari ini, kita cukupkan saja. Sebelum ditutup, adakah yang masih bertanya? Cukup? Anak-anak, kalau sudah cukup, kita akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan membacakan